wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Syekh Jambe Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran, merupakan salah satu syarat saya untuk melakukan kuliah PPG ini. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran di sekolah saya sendiri di SMP Negeri 7 Lubuk Basung. Yang akan saya ambil sampel adalah kelas 7. Nah, nomor peserta saya sebagai seorang mahasiswa adalah 20 23 50 29 48. Oke, langsung saja kita praktek. Mungkin saya akhiri itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Syukurlah. Masih Allah yang telah memperdalam pengetahuanku daripada pencahaya rahmat-Nya. Amin. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ketua, bagaimana kehadirannya? Ikut? Cukup, alhamdulillah. Jadi syukur kita kepada Allah ya Naya, karena pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga Hanada cukup hadir di ruangan ini. Nah, bagaimana dengan kebersihannya Ketua? Silakan Anda periksa kiri dan kanannya. Bersih, Sudah Bu. bersih? Bersih, Bu. Ada sampahnya? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Berarti dah mulai kita bisa belajar ya Naya. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa. Serahkan Ketua pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa. Baca doa mulai. Salli ala dinika wa
Nah, untuk kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan atau lagu wajib kita. Silakan Ananda dipandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib, yaitu 17 Agustus. Sebelumnya, marilah kita berdiri. Terima kasih kepada Ananda yang telah memandu untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita bangsa Indonesia. Dengan seringnya kita menyanyikan lagu kebangsaan, semakin mendalamkan kecintaan kita terhadap bangsa kita bangsa Indonesia. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Ibu. Menurut pelajaran apa? Jelas ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin membagi Ibu ke kelompok terlebih dahulu. Karena materi kita ini akan kita bahas secara berkelompok. Nah, untuk itu kita ada 4 kelompok. Bagaimana cara membaginya? Silakan kamu berhitung 1 sampai dengan 4. Mulai dari ujung sana. Silakan. 1, 2, 3, 4. 1. Nah, dapat nomor dirinya sendiri? Nah, untuk itu mari kita susun bangkunya, kita buat kelompok. Nah, menyusun bangkunya jangan ditarik-tarik. Nah, kita angkat kursinya, kita angkat mejanya supaya kursi dan meja kita tidak rusak. Mari kita lombakan.
perkembangan ilmu pengetahuan atau peradaban dinasti Umayyah. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin tes dulu. Sampai di mana pengetahuanmu tentang kepemimpinan umat Islam atau kemajuan dunia Islam itu sendiri? Nah, ini ada kertas yang akan dibagikan. Ini Ibu ingin tahu dulu kemampuan awalmu. Seberapa pengetahuanmu tentang keberadaan, tentang kekuasaan Islam di masa lampau, tentang kejayaan Islam di masa lampau. Sedalam mana pengetahuanmu tentang kejayaan Islam itu? Nah, silakan kamu kerjakan. Langsung buat namanya dan langsung disiram masuk kali ini. Silakan. Sudah selesai? Ya, Bu. Bu. Dia menggantikan kekhalifahan yang sebelumnya.
bin Affan. Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Jadi khulafaur Rasyidin itu terdiri dari berapa orang? 4 orang. Siapa khalifah yang pertamanya? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Yang kedua? Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum khulafaur Rasyidin, dunia Islam itu dipimpin oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh khulafaur Rasyidin. Yang pertama khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar baru digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, masa Utsman bin Affan inilah terjadi gejolak di dalam pemerintahan. Terjadi gejolak dalam pemerintahan di mana Utsman ini mengangkat pejabat-pejabat dari kalangan keluarganya. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Paham? Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, melihat yang seperti itu, kelompok Ali tidak senang, kemudian berusaha untuk menyatukan pemerintahan Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan tewas dalam sebuah pertempuran. Langsung Ali didolat menjadi khalifah. Nah, sebelum masuk dulu ke materi, terlebih dahulu Ibu akan jelaskan CP dan TP dari pembelajaran kita ini. Kita baca sama-sama ya, Nak ya. Apa TP dan CP pembelajaran kita hari ini? Dari kisah-kisah pejuang, dari kisah tokoh-tokoh Bani Umayyah itu bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, masa Bani Umayyah di Damaskus, bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Yang ketiga, perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah hingga masyarakat nilai Islami. Nah, kita dapat memetik nilai Islami setelah kita mempelajari perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Nilai Islami. Boleh paham materinya? Silakan Anda simak video ini. Oke, masuk saya pada materi. Secara singkat Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah terambil dari Umayyah bin Abdul Asyam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dari Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muhammad bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang terpengaruh dalam suku Quraisy. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Abu Ingat, kita bakal berdirinya dinasti Umayyah. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. atas pembagian Islam. Dengan taktik dan kebijakannya, Umayyah mempermainkan dinasti umat Islam. Muawiyah tidak mau membela Ali dan menyerahkannya pada sebuah pilihan, di mana Ali harus menyerahkan pembunuh Islam atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Islam, sehingga ia harus turun dari jabatan kekhalifahan. Kekhalifahan Umayyah adalah
Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung. Nah, merupakan fase ketiga kekuasaan Islam. Ingat itu. Selama kurang 1 abad, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, baik di bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Selain itu, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman Imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik, kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulat Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Pada masa ini, banyak ekspansi perluasan wilayah yang dilakukan sampai di bagian barat, di wilayah Lembang. Selain daerah Lembang, Laut Tengah juga jatuh kepada Islam pada masa zaman Bani Umayyah. Poin selanjutnya, kemunduran dan bentuknya Bani Umayyah. Dengan kekuasaan wilayah mampu mempertahankan kemakmuran dari dinasti Umayyah setelah pada puncak kemunduran dari dinasti Umayyah. Kemunduran dinasti Umayyah ini disebabkan beberapa hal, di antaranya yang pertama, khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Yang kedua, gaya hidup mewah para khalifah yang suka menghambur-hambur uang negara. Ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Keempat, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Yang kelima, pertentangan antara Arab Utara, Arab Bulgaria, dan Arab Selatan, Arab Timariah semakin meruncing. 6. Banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijakan para penguasa Bani Umayyah. Oke, simpulan. Dari semua ulasan dapat kita simpulkan, pada akhirnya Daulat Bani Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Barangkali di antara sebab yang penting adalah dampak pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah terhadap Al-Husain cucu Rasulullah SAW. Bahwa situasi sosial politik pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak jauh berbeda. Yang membedakan antara keduanya adalah sistem pemerintahnya, di mana Kekhalifahan Ali menggunakan sistem demokrasi dan Muawiyah menggunakan sistem kerajaan. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mereka semuanya bersaudara. Ada kaitannya antara Muawiyah dengan Rasulullah, masih satu golongan, yaitu golongan Quraisy. Sehingga kita belajar dari semuanya ini. Mengetahui nilai-nilai semangat juang tokoh Islam. Dan susun dulu baru dilem.
Mana? Nah, satu lagi susun di kertas yang ini ya. Di kertas ininya susun satu lagi. Bu, banyak sekali Bu. Ah, itulah gunanya kita kerja kelompok. Panjangkan nak, habis kertasnya nanti tuh. Kalau dilebarkan Dina, apa lebih panjangkan seharusnya kertasnya. Jadi satu lagi bisa yang satu lagi. Nah tuh. Sudah? Ikut di mana? Yang disebut yang disebut Kak. Yang disebut. Kasih ke sini, kemudian kasih clue-nya biar mereka mencari separuh. Kasih.
kekuasaan dunia tidak akan kuberikan. Nah, untuk hari ini kita cukupkan pembelajarannya. Saudari